Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini Pak Pet mau ngejawab keluhan dari adopter musang di kandang ICB guys. Jadi sering banget ya, banyak yang tanya ke Pak Pet, kenapa sih kalau adopsi di ICB itu SKL-nya lama, nggak barengan sama musangnya, nggak kayak di breeder-breeder lain. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu kenapa, ikutin video ini sampai akhir, jangan di skip. Oke guys, jadi sebelumnya ya, mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum tahu apa itu ICB. Nah, yang logonya kayak begini nih. ICB itu adalah Indonesian Civet Breeder ya. Jadi kita itu punya penangkaran resmi, jadi legal berbadan hukum guys. Nah, untuk berbadan hukum itu tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Dan kita punya paten atas SKL yang kita bikin di sini guys. Gitu. Jadi memang ya di mana-mana yang namanya legal, yang namanya berkualitas, nah itu nggak ada yang instan, nggak ada yang ecek-ecek guys. Jadi sering banget ya, banyak banget yang komplain gitu. Kenapa kalau adopsi musang di kandang ICB itu SKL-nya sering telat atau lama, nggak barengan dengan musangnya. Sedangkan di breeder lain ya, di breeder lain itu kan biasanya kalau kirim musang langsung beserta dengan SKL-nya. Nah, kenapa di ICB nggak bisa seperti itu? Jadi, masalahnya itu kayak begini, guys. SKL ICB itu sekali lagi berbeda dengan SKL di breeder-breeder lain ya. Kenapa? Karena SKL ICB itu paling lengkap daripada SKL-SKL yang lain, guys. Kok bisa lengkap? Maksudnya gimana sih? Nah, jadi ya, kalau kalian adopsi di breeder lain, kadang yang kalian terima itu SKL-nya cuman berisi data induk, data anak, kemudian data breeder, udah gitu aja. Tapi kalau kalian adopsi di kandang ICB, kalian bakalan dapat surat silsilah seperti ini guys. Surat silsilah ya. Jadi ini bukan hanya sekedar SKL atau surat keterangan lahir ya. Jadi wajar kalau di breeder lain itu bisa cepat karena mereka cuman SKL atau surat keterangan lahir. Adanya cuman data indukan, data anakan, dan data breeder gitu doang. Tapi kalau di kita itu, di Indonesian Civet Breeder itu kita surat silsilah guys ya. Jadi surat silsilah di sini isinya apa aja ya. Untuk di halaman depan Pak Pet spill ke kalian ya. Tuh. Untuk di halaman depan di sini ada data tentang pemilik musang guys. Jadi siapa namanya, alamatnya di mana, tanggal adopsinya itu kapan, itu ada di sini. Data breeder juga ada di sini ya. Kalau kita juga disertai dengan hologram, tuh hologram legalitas dari ICB guys. Dan ini adalah beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh breeder dan adopter. Kemudian untuk dibaliknya, nah itu ada data-data musang lengkap banget ya. Dari jenisnya apa, kemudian nama musang yang kalian adopsi itu siapa, kemudian ada nomor registrasi ICB-nya juga, kemudian nanti kalau udah dipasang chip ada nomor chipnya juga, kemudian juga ada MOP-nya kalau MOP ya, kalau enggak ya di sini ada keterangannya normal gitu, kemudian ada tanggal lahirnya, ada kelaminnya apa, dan yang membedakan dengan breeder-breeder lain, SKL breeder lain itu adalah di surat silsilah ICB itu ada data saudara ya. Nah, jadi misalnya nih ada satu musang beranak 3, sebut saja si A, si B, si C ya. Ketika si A ada yang adopsi, si B dan C belum diadopsi, otomatis yang ngadopsi si A ini dia belum bisa dapat surat silsilah dari ICB. Kenapa? Karena data si B dan si C belum masuk. Begitu juga kalau misalnya si B sudah teradopsi. Jadi si A dan si B sudah teradopsi, sedangkan si C belum. Nah, adopter dari si A dan si B ini belum bisa mendapatkan surat silsilahnya. Kenapa? Ya karena si C ini belum teradopsi, guys. Gitu ya. Jadi ketika si A, si B, dan si C ini sudah teradopsi semua, maka adopter mereka bertiga ini akan segera mendapatkan surat silsilahnya, guys. Gitu. Kenapa? Karena di sini juga ada ya. Jadi ada nih, misalnya nama musang yang kalian adopsi itu si A ya. Nah, di sini juga ada nih yang seinduk siapa aja, si B dan si C. Nah, jadi di sini ada keterangannya, jumlah kelahirannya itu berapa. Kelebihannya kalau seperti ini gimana? Jadi kalian bisa misalnya ya, mau kalian lepas adopsi lagi suatu saat,
ini bisa menambah nilai jual atau nilai lepas adopsi dari musang kalian. Kok bisa Pak Bet? Bisa ya. Jadi ada musang sepasang ya, mozaik dan normal. Jadi musang mozaik kawin dengan musang normal. Beranak 3 yang tadi, si A, si B, dan si C. Misalnya si A ini normal, si B ini normal, si C ini mozaik ya. Nah, jadi di keterangannya di SKL-nya nanti, misalnya kalian ngadopsi si A, itu juga bakal ada keterangan bahwa saudaranya dari si A ini, si B itu normal dan si C mozaik gitu ya. Nah, jadi nanti yang ngadopsi apabila dia ingin melepas adopsikan musangnya lagi, nah itu yang mau beli ya yang selanjutnya itu dia bakalan tahu bahwa si A ini punya saudara musang mozaik guys. Begitu juga data indukannya juga ada. Data indukannya yang tadi mozaik dan normal itu juga ada di surat silsilah ini guys. Kalau misalnya beranak 3, 1 normal, 2 mozaik, si A normal, si B dan si C mozaik. Nah jadi nanti di SKL-nya ya, si A ini punya saudara mozaik dan mozaik guys. Nah itulah kenapa SKL ICB itu SKL paling lengkap. Jadi ada nama saudaranya juga guys, nggak cuman data dari si musang yang kalian adopsi doang ya. Jadi data dari indukannya di situ ada ya. Kalau misalnya indukannya mozaik, di situ ada tulisannya juga keterangannya bahwa indukannya mozaik. Misalnya mozaik dan mozaik, keluarnya 2 misalnya ya, mozaik dan mozaik beranak 2, yang satu normal, yang satu mozaik. Nah ini kan menambah nilai jual dari anakan si normal ini guys. Apabila kalian ngadopsi si normal ini dan nanti suatu saat mungkin kalian bosan atau kalian ada kesibukan dan ingin melepas adopsikan si normal ini tadi, maka di surat silsilah kalian itu ada keterangannya bahwa si A yang normal ini punya saudara si B yang mozaik. Begitu juga indukannya dua-duanya mozaik gitu guys maksudnya. Oke, jelas ya dari situ ya. Itu perbedaan surat silsilah ICB dan SKL dari breeder-breeder lain guys. Nah, di sini juga lengkap ya. Tuh, lengkap di sini guys. Ada data generasi pertama, generasi kedua. Nah, nanti misalnya musang yang kalian adopsi itu kemudian kalian kawinkan. Nah, kemudian punya anak. Nah, itu nanti bakal dimasukkan ke data surat silsilah di sini juga. Gitu. Dan apabila kalian pengen tahu ya, misalnya nih, kalian pengen besanan dengan orang yang adopsi di ICB juga. Nah, kalian juga bisa sharing kontak dengan kita, guys. Tapi dengan persetujuan ya, dengan persetujuan kedua belah pihak gitu ya. Jadi data di kita itu lengkap guys ya. Kalau kalian misalnya adopsi di breeder lain ya, kalian dapat SKL ya. Keterangannya cuman ya itu tadi yang Bapak jelasin, misalnya ya data induk, data anak, udah gitu. Misalnya ada yang tanya nih, musangmu ini saudaranya ada berapa? Kemungkinan kalian nggak bakal bisa ngejawab. Apalagi kalau lebih detail lagi ya, misalnya saudara dari musangmu ini mobnya apa gitu. Nah kalian nggak mungkin bisa jawab guys. Tapi kalau yang adopsi dari ICB kalian bisa jawab. Misalnya saudaranya ada 3 nih, kalian ngadopsi si A ya, kalian bisa jelasin bahwa si A ini punya saudara si B dan si C. Misalnya si A ini normal yang kalian adopsi ya, meskipun normal mungkin saudaranya ini si B dan si C ini mozaik guys gitu ya. Jadi datanya itu lengkap banget. Nah itulah kenapa kalau kalian ngadopsi di ICB SKL-nya itu selalu menyusul ya. Kecuali misalnya, jadi ketika kita ada musang lahir 3 ekor misalnya ya, beranak 3 ekor misalnya, H+7 atau berusia seminggu kita biasanya sudah open booking guys. Jadi ketika dapat seminggu ya, musang baby itu berusia 1 minggu, ini kan udah di open booking. Dan kita sapihnya di usia 1 bulan. Nah ketika sebelum 1 bulan ternyata di open booking ini sudah teradopsi semua, maka kalian bisa dapetin SKL-nya langsung ketika kalian ngadopsi musang tersebut guys gitu ya. Jadi intinya kenapa lama, karena kita menunggu si saudaranya ini tadi teradopsi juga guys. Karena datanya ya, sekali lagi datanya itu lengkap di sini guys, di ICB itu lengkap. Kalian nggak bakalan bisa tipu-tipu ya dengan SKL ICB ya. Kalau misalnya kalian mau bikin yang palsu bajakannya nggak bisa ya, karena di kita itu ada datanya semua guys.
Jadi kalau kalian nanti scan barcode di sini ya, nah itu nanti bakalan keluar data-datanya guys ya. Dan di SKL ICB ini ada sesuatunya ya yang bikin tidak bisa diduplikasi guys. Jadi nggak bisa dipalsuin ya. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bikin yang palsu itu bakalan ketahuan karena kita bisa cek guys di sini ya. Oke, jadi gitu ya. Dan Pak Abed mau sekalian minta maaf juga karena beberapa waktu belakangan ada kesalahan teknis ya. Jadi kan harusnya gini, harusnya itu kan musang di sapi saat berusia 1 bulan. Kemudian biasanya untuk menunggu musang ini teradopsi semua itu biasanya membutuhkan waktu antara 1 minggu hingga 1 bulan. Jadi biasanya kalian bakalan dapat SKL itu normalnya ketika musang itu berusia 2 bulan guys, gitu ya. Jadi misalnya ketika kita open booking belum ada yang ngadopsi nih, karena biasanya kadang kan ada aja yang pengen tahu dulu ya nanti seperti apa sih kalau udah berusia 1 bulan itu musangnya gitu ya. Jadi nggak cepat teradopsi. Nah, biasanya untuk mendapatkan adopter semua itu dari beberapa baby musang tadi biasanya membutuhkan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Jadi kalian biasanya normalnya akan mendapatkan SKL ICB itu di bulan yang kedua guys, atau ketika musang kalian itu berusia 2 bulan. Tapi Pak Pet mohon maaf banget karena kemarin ada kesalahan teknis ya, namanya kita juga manusia, mohon dimaklumin sehingga yang ngadopsi kemarin molor sampai ke 3 bulan guys. Jadi sekali lagi Pak Pet mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah setelah ini nggak bakal kejadian lagi guys. Insya Allah Pak Pet bakalan usahakan untuk memproses SKL-nya atau surat silsilahnya itu secepat mungkin, dan doakan semoga tidak ada kesalahan teknis lagi di waktu berikutnya guys. Jadi sekali lagi Pak Pet mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa kalau kalian mau adopsi musang berkualitas hanya di ICB atau Indonesian Sheephead Breeder guys. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah support Pak Pet Channel dan Indonesian Sheephead Breeder. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.